Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada, pada kesempatan hari ini, hari Minggu, tanggal 2, pas hari Uposata, rutin di tempat penitipan abu jenazah Mahawihara Mojopahit ini, kita akan bersama-sama membawakan doa pelimpahan jasa maupun mempersembahkan sajian-sajian makanan yang kita tujukan untuk leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya dititipkan di tempat penitipan abu Mahawihara Mojopahit ini. Semoga keluarga duka yang sangat kami hormati akan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari leluhur yang telah tiada dan bertekad dalam diri masing-masing menjaga nama baik keluarga sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada leluhur yang telah tiada. Apabila saat ini ada leluhur keluarga yang masih belum menempati alam bahagia, belum mengalami ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pelimpahan jasa yang akan kita lakukan ini, akan mampu membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Marilah kita bersama-sama, kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya. Menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Buddha Nusati. Ite piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sugato loka widum anuttara purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Buddhang jiwitang yawan nipanang saranang gacchami, yeca Buddha atitaca yeca Buddha anagata, pacu panacaye Buddha ahang wandami sabada, nati me saranang anyang Buddha me saranang farang, etena saca wacina hotu me jaya manggalang, utamang gena wandehang pada pasung farutamang, budeyo kalito doso buddho kamatutamamang. Dhammanusati. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ekipasiko Opanayiko Pacatang Veditabo Vinyuhiti
Dhammang jiwitang yawan nipanang saranang gacchami. Yeca dhamma atitaca yeca dhamma anagata. Pacu panna caye dhamma akang wandami sabada. Nati me sarenang anyang dhammo me sarenang farang. Etena saca wacena khotu me jaya manggalang. Utamang gina wandehang dhaman cati widang farang. Dame yo kaleto doso dhammo kamatutamamang. Sanggan sati. Supati pano bhagavato sawaka sanggo. Ojo pati pano bhagavato sawaka sanggo. Naya pati pano bhagavato sawaka sanggo. Samici pati pano bhagavato sawaka sanggo. Yadidang catari purisa yugani. Atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo. Ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo. Anyotarang punyaketang lokasati. Sanggang jiwitang yawan nipanang saranang gacchami. Yeca sangga atitaca yeca sangga anagata. Pacu panna caye sangga akang wandami sabada. Nati me sarenang anyang sanggo me sarenang farang. Etena saca wacena khotu me jaya manggalang. Utamang gina wandehang sanggang cati widutamang. Sanggeyo kaleto doso sanggo kamatutamamang. Sutta tentang welas asih dan kasih sayang yang universal Karania Metta. Karania mata kusalena. Yang tang santang padang abisa mecam. Sako uco sahukucam. Sowaco casa modo anati maning. Santo sako ca subarocam. Apa kico ca salahu kawutim. Santi trio ca nipakocam. Apa kapoko leso anano kedom. Naca kudam sama care kincing. Yena vinyo pare upawadium. Soke no wake mino hontum. Sabe sata pawanto soke tatam. Ye kenci panabutati. Tasawa tawarawa anawa sesam. Dikawaye makantawam. Maci marasaka anukatulam. Ditawaye ca aditam. Yeca dure wasante awe dure. Butawa sambawe siwam. Sabe sata pawanto suke tatam. Naparo paraniku petam. Nate manyeta katan cinan kancing. Biaro sana patigasanyam. Nanya manya saduka meceyam. Mata yatani yang putang. Ayo sa eka puta manorakem.
Evampi sababotesum manasambawaye apare manan metanca sabalokasmin manasambawaye apare manan Odan ada jatiriancam asa padan aferan asampatan teta carane senowam saya nowaya watasa wekata medom etan satin aditeyam Brahma metan wikaran idamahum deten ca anupagamam sila wadasane nasampanom kame suwene akedan naki catu kapase ampunyare titi. Perenungan akan ketidakkekalan Wijaya Sutta. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Baik berjalan atau berdiri, baik duduk atau berbaring, membungkukkan atau meluruskan badan, ini hanya gerak dari badan. Tulang-tulang dan otot-otot dibalut dengan selaput-selaput daging. Badan ini diselubungi dengan kulit sehingga tidak terlihat yang sebenarnya. Badan terdiri dari usus, lambung, hati, gelembung air, jantung dan paru-paru, ginjal dan limpa kecil. Terdapat pula ingus, lendir, peluh, getah bening, darah, getah sambungan, empedu dan genuk atau gajih. Melalui 9 lubang kotoran terus-menerus keluar. Kotoran mata keluar melalui mata, kotoran telinga keluar melalui telinga. Ingus mengalir melalui hidung, ada kalanya kotoran empedu dan lendir dimuntahkan. Kotoran dan puluh keluar dari badan. Dalam rongga kepala ada otak. Seorang dungu karena kebodohan menganggap ini barang yang baik sekali. Jika badan ini mati sebagai bangkai di dalam kuburan, bengkak biru dan tersia-sia, anggota keluarga tidak menginginkan lagi. Mayat itu dimakan oleh anjing, serigala, anjing hutan, dan cacing-cacing, burung gagak, burung nasar, dan binatang-binatang lainnya. Dalam dunia ini siswa yang bijaksana setelah melihat sabda Buddha mengerti dengan benar, karena ia melihat dengan apa adanya. Seperti ini badan ini dibentuk, seperti itu badan ini akan terjadi. Lepaskalah belenggu badan ini baik pribadi maupun luar. Siswa yang bijaksana, yang bebas dari keinginan dan kemelekatan, ia akan mencapai nibbana, kekal tenang dan bebas dari kematian. Badan kotor yang berkaki 2, yang membawa bau busuk, penuh dengan kekotoran, yang keluar dari berbagai tempat. Jika dengan badan demikian orang menganggap dirinya tinggi, dan memandang rendah orang lain, apakah sebabnya? Hanyalah kebodohan. Sutta tentang makhluk peta yang berada di luar dinding. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Telah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman, serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka para makhluk sebagai akibat kama yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia.
Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan. Tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh, dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana, tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku dan pala besar yang telah kalian capai. Idang fonatinang hotus kinatayo, idang fonatinang hotus kinatayo, idang fonatinang hotus kitanatayo. Anicawanta sangkaram upadawa yadamino upajitwa nirojanti tesang wopa samasakam anicawa tasangkaram upadawa yadamina upajitwa nirojanti tesang wopa samasakam anicawa tasangkaram upadawa yadamina upajitwa nirojanti tesang wopa samasakam anicawam tasangkaram upadawam yadaminam upajitwam
Niro janti tesang wopasama sukom. Sang Buddha mengatakan, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap, bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Sikap hening dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah telah aku dengar. Suatu ketika Bhagawa bersemayam di Jetawana, arama milik hartawan Anatapindika di dekat kota Sawati. Saat itulah Bhagawa memanggil para biku. Wahai para biku, baik yang mulia, sahut para biku kepada Bhagawa. Bhagawa lalu membabarkan sutta atau khotbah ini. Oh para biku, apakah para tathagata muncul pun tidak muncul di dunia? Terdapat satu hukum yang tetap keberadaannya. Terdapat satu hukum yang pasti keberadaannya, bahwa segala bentukan adalah anicca. Tathagata sepenuhnya mengetahui dan menyadari hal itu. Setelah sepenuhnya mengetahui dan menyadari, Tathagata mengumumkan, membabarkan, menegaskan, menandaskan, menjelaskan, menguraikan, membentangkan bahwa segala kebentukan adalah anicca. Oh para biku, apakah para tathagata muncul pun tidak muncul di dunia? Terdapat satu hukum yang tetap keberadaannya. Terdapat satu hukum yang pasti keberadaannya, bahwa segala bentukan adalah dukkha. Oh para biku, apakah para tathagata muncul pun tidak muncul di dunia? Terdapat satu hukum yang tetap keberadaannya. Terdapat satu hukum yang pasti keberadaannya, bahwa segala bentukan maupun bukan bentukan adalah anatta. Demikianlah Bhagawa bersabda, para biku berpuas hati dan bergembira atas sabda Bhagawa. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, kembali pada hari ini, hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023, kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa di saat hari Uposatha rutin di wihara ini, di tempat penitipan abu, jenazah, dan foto dari leluhur keluarga-keluarga yang telah mempercayakan wihara ini sebagai tempat penitipan abu. Dan kita di wihara ini bukan saja menerima, namun juga bertanggung jawab untuk merawat abu maupun foto yang telah dititipkan ini, merawat fisiknya, membersihkan fisiknya lingkungan ini, namun juga bertanggung jawab membantu melalui doa, melalui pelimpahan jasa. Apabila leluhur-leluhur keluarga yang dititipkan abunya di tempat ini, ada yang belum terlahir di alam bahagia, ada yang belum menempati alam surga bahagia sesuai dengan sesuai dengan harapan keluarga, akan mampu membantunya. Dikatakan oleh Sang Buddha bahwa melakukan pelimpahan jasa maupun melakukan persajian-persajian sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada leluhur
berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada. Sang Buddha membawakan satu perumpamaan untuk memperjelas bahwa pelimpahan jasa itu ada gunanya dan manfaatnya, yaitu Sang Buddha mengatakan menggunakan air. Sang Buddha mengatakan demikian, bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Menurut penjelasan Sang Buddha, seseorang yang telah meninggal ada yang bisa menerima pelimpahan jasa dan ada yang tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Ada satu alam yang bisa menerima pelimpahan jasa dari keluarga yang ditinggalkan, yaitu para datu pajiwika peta. Di alam inilah yang bisa menerima pelimpahan jasa dari keluarga yang ditinggalkan. Secara pasti kita tidak tahu leluhur-leluhur yang telah meninggal di mana keberadaannya. Sebagai sebuah antisipasi dan berjaga-jaga, pelimpahan jasa ini berguna dan bermanfaat seandainya leluhur keluarga itu terlahir di alam peta, di alam penderitaan, maka pembacaan doa melalui pelimpahan jasa maupun rasa simpatik dari keluarga yang masih hidup kepada yang telah meninggal dengan diberikan saji-sajian makanan-makanan ini akan mengkondisikan arwah itu memiliki kondisi bahagia, dan kondisi bahagia itulah yang dibutuhkan untuk terdorongnya terlahir di alam bahagia. Semoga dengan kekuatan niat baik dari keluarga, dari kita semua, apa yang menjadi harapan kita bersama, leluhur-leluhur segera menempati alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan setelah terakhir di alam bahagia selalu memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kekuatan melanjutkan perjuangan-perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Dan sebagai umat Buddha, kita tetap berbuat kebajikan-kebajikan sebagai salah satu persiapan menghadapi kematian yang pasti datang. Sang Buddha di dalam beberapa kesempatan mengingatkan kita semua. Sang Buddha mengatakan demikian, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Sangat bermanfaat dalam kehidupan ini kita selalu memperkuat keyakinannya kita dan selalu praktek Dhamma melalui pikiran, ucapan, dan tindakan sebagai bekal kita menghadapi kematian nanti, yang juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menentukan arah kita, alam seperti apa yang akan kita tempati nantinya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya dititipkan di tempat penitipan abu jenazah Mawiara Mojopahit ini.
Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, telah menikmati jasa-jasa ini selalu melindungi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.